Bayern Munchen tunda pesta juara Bundesliga setelah ditahan imbang RB Leipzig. Bayern Munchen gagal meraih kemenangan kontra RB Leipzig setelah bermain imbang 3-3 dalam laga pekan ke-32 Bundesliga. Bayern Munchen tertinggal 2 gol terlebih dahulu di babak pertama. Sepasang gol di Rotenbullen disarangkan Benjamin Sesko pada menit ke-11 dan kemudian Lukas Klostermann menambah keunggulan Leipzig di menit ke-39. Tertinggal 2 gol tak membuat Bayern Munchen patah arang. Bayern berhasil membalikan keadaan dengan 3 gol dari Eric Dier di menit ke-62, Michael Olise di menit ke-63, dan Leroy Sané menit ke-83. Namun, gol Yusuf Poulsen di menit akhir menyelamatkan Leipzig dari kekalahan dan membuat laga berakhir imbang. Hasil ini menunda perayaan gelar juara Bayern, yang tetap memimpin klasemen dengan 76 poin, unggul 9 poin dari Bayer Leverkusen. Bayern masih memiliki kesempatan untuk merayakan gelar pada pekan ini, tergantung pada hasil pertandingan Bayer Leverkusen melawan Freiburg. Napoli dan Inter Milan sama-sama menang tipis 1-0. Napoli berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lecce dalam lanjutan Serie A pekan ke-35. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Giacomo Raspadori pada menit ke-24. Penyerang Napoli itu mencetak gol melalui tendangan bebas. Hasil ini membuat mereka mempertahankan puncak klasemen dari Inter Milan. Sementara itu di pertandingan lain, Inter Milan sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona. Kemenangan Inter berhasil diraih berkat gol penalti Christian Aslani. Meski tanpa beberapa pemain kunci, tim asuhan Simone Inzaghi tampil solid dan memastikan 3 poin penuh. Kemenangan ini membuat Inter terus menempel Napoli di puncak klasemen Serie A dengan selisih 3 poin. Dengan 3 pertandingan tersisa, perebutan Scudetto menjadi semakin ketat. Arsenal kalah dari Bournemouth di Emirates Stadium. Arsenal secara mengejutkan tumbang di kandang sendiri. The Gunners kalah 1-2 dari Bournemouth dalam laga yang digelar di Emirates Stadium. Arsenal sempat unggul lewat gol Declan Rice di menit ke-35. Namun Bournemouth berhasil bangkit pada menit ke-58 melalui gol Dean Huijsen yang memanfaatkan lemparan panjang dari Antoine Semenyo. Evan Nilsson kemudian membawa Bournemouth unggul 2-1 pada menit ke-63 setelah bola mengenai tubuhnya dan masuk ke gawang Arsenal. Kekalahan ini membuat The Gunners tetap di posisi kedua dengan 67 poin dari 35 laga. Kevin De Bruyne buktikan masih bisa bermain di level top. Kevin De Bruyne menjadi pahlawan Manchester City dalam kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers dengan gol tunggalnya pada menit ke-35. Gol ini tidak hanya memastikan 3 poin penting bagi City, tetapi juga menandai pencapaian luar biasa bagi De Bruyne, yakni terlibat dalam 250 gol sejak bergabung dengan Pep Guardiola pada 2016. Meskipun performanya tidak seprima dulu, De Bruyne tetap menunjukkan kontribusi krusial di laga ini dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Sebagai tanda penghormatan, ia mendapat tepuk tangan meriah saat digantikan di menit ke-84. Guardiola dan mantan pemain seperti Micah Richards dan Jamie Carragher memuji kualitas dan dedikasi De Bruyne, meskipun usianya mulai menua dan sering dibekap cedera. Pep menyatakan sulit untuk menemukan pengganti yang sebanding dengan De Bruyne yang telah menjadi ikon penting bagi klub. Sebuah akhir yang sempurna diharapkan bisa tercapai jika City berhasil meraih gelar Piala FA musim ini. Arne Slot akan rotasi pemain di sisa pertandingan Premier League setelah memastikan gelar juara Premier League musim ini. Arne Slot memutuskan untuk merotasi skuad Liverpool di sisa laga Premier League musim ini dengan tujuan menjaga kebugaran pemain dan mempersiapkan tim menghadapi tantangan musim depan. Beberapa pemain yang jarang tampil akan mendapatkan kesempatan lebih banyak. Pemain seperti Federico Chiesa, Wataru Endo, Harvey Elliott, dan Jarell Quansah diperkirakan akan tampil lebih sering di sisa musim ini. Dengan rotasi ini Liverpool berharap bisa tetap solid dan memanfaatkan sisa pertandingan untuk mengevaluasi potensi pemain cadangan.
Ancelotti kecewa dengan timnas Brazil. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, baru-baru ini menolak tawaran untuk menjadi pelatih timnas Brasil setelah pertemuan dengan perwakilan Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, di London. Meski sebelumnya sempat ada kesepakatan lisan, Ancelotti merasa kecewa dengan kebocoran informasi dari TBF yang mengancam hubungannya dengan Real Madrid dan Presiden Florentino Perez. Selain itu, Ancelotti juga khawatir tentang ketidakstabilan internal di CBF dan situasi keamanan di Brasil. Keengganan Real Madrid untuk melepaskannya lebih awal, serta tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi semakin memperburuk situasi. Meskipun CBF berharap Ancelotti segera bergabung untuk kualifikasi Piala Dunia pada Juni, pelatih asal Italia itu lebih memilih untuk kembali berunding di akhir musim. Barcelona percepat kontrak baru Rafinha. Barcelona kini tengah mempercepat proses perpanjangan kontrak untuk Rafinha setelah performa gemilangnya musim ini. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, Barcelona berencana untuk memperpanjangnya hingga 2029 dengan kenaikan gaji pada 2026. Rafinha, yang telah mencetak 30 gol dan 25 assist, semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu winger terbaik dunia. Namun, meskipun Barcelona ingin mempertahankannya, klub-klub besar Eropa dan tim dari Liga Pro Arab Saudi juga tertarik kepadanya.